Selamat pagi Bapak Mama. Pagi, Pak. Masih sehat? Masih. Semangat ya? Iya, semangat. Ya. Kalau saya bilang hai, Bapak Mama bilang halo ya. Halo, bilang begitu ya. Iya. Hai. Halo. Halo. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Mama. Ya. Pada pertemuan kita pada sesi kedua ini tentang contoh-contoh penelantaran anak. Baik, sebelum kita memulai, Bapak Mama, saya minta Bapak Mama dulu buat kelompok dulu. Iya. 5 orang atau 10 orang begitu. Sudah, Bapak Mama sudah buat kelompok, jadi baik. Sekarang coba Bapak Mama dorang berdiskusi dulu, buat berdiskusi tentang contoh penelantaran yang sering terjadi di sekitar lingkungan rumahnya Bapak Mama. Jadi coba Bapak Mama apa-apa saja yang tentang penelantaran yang Bapak Mama lihat di dekat-dekat rumah yang Bapak Mama, di sekitar baik tetangga, keluarga atau apa saja begitu. Sudah Bapak Mama ya. Sekarang saya minta Bapak Mama dalam kelompok contoh untuk menyampaikan contoh hasil diskusinya Bapak Mama tentang yang terjadi di sekitar penelantaran yang terjadi di sekitar rumah. Kira-kira bagaimana Bapak Mama? Kalau anak menangis sering dibiarkan menangis. Jadi kalau anak menangis sering dibiarkan menangis. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Mama Yohana. Jadi baik, Bapak Mama, ini contoh-contoh penelantaran pada anak. Jadi kita contoh penelantaran pada anak tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Jadi contoh penelantaran anak itu yang terjadi juga di Napa itu, kita sebagai orang tua tidak memberikan makanan yang sehat. Karena tidak ada uang, Bapak. Makanan yang sehat, memberikan tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang layak. Itu bagian dari penelantaran anak Bapak Mama. Terus Bapak Mama tidak memberi waktu dan kesempatan bermain bagi anak-anak. Itu bagian dari penelantaran juga Bapak Mama. Jadi anak kita harus diberikan kebebasan dia bermain. Tapi jangan dilepas saja begitu lagi, itu sambil penelantaran juga. Dibatasi, biarkan anak itu bermain, buat waktu begitu jadwal bermain buat anak. Jam sekian istirahat, jam sekian bantu orang tua begitu. Terus bagian contoh penelantaran anak yang berikut, tidak mengizinkan anak untuk bersekolah. Jadi larang sudah Bapak Mama punya anak terus sekolah, sudah buat apa kamu sekolah, kasih habis uang saja. Tidak boleh Bapak Mama ya. Ya. Terus Bapak Mama penelantaran anak yang berikut tidak mendukung pendidikan anak. Contoh, anak sudah sekolah, ketika anak bilang ada kekurangan di sekolah, Bapak Mama tidak mendukung. Tidak mendukung dalam bentuk apa? Bisa saja dalam bentuk materi, anak minta kekurangan buku, Bapak minta buku, tidak dibelikan buku, atau dibiarkan saja anak itu sekolah, dikasih perhatian buat anak. Itu bagian dari penelantaran anak juga Bapak Mama. Terus tidak memberi perhatian, itu lagi. Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga tidak kasih perhatian buat anak. Ya Bapak Mama, saya harap Bapak Mama dorong jangan seperti itu. Kita harus memberikan perhatian bagi anak. Itu ternyata supaya anak bisa senang, ternyata sebagai orang tua dia memperhatikan saya, dia merasa senang begitu. Terus tidak mau mendengar pendapat anak. Contoh juga kita bagian dari penelantaran anak itu Bapak Mama, pakai kitab mau sendiri sebagai orang tua, tidak mau dengar juga anak punya pendapat begini. Kalau anak begini, sana kah, masih anak kecil saja kau datang ngomong di situ. Anak kecil pergi bermain di sana, kopi di sana, anak kecil. Maksudnya jangan sampai seperti itu.
Nah, Bapak Mama, setelah contoh-contoh penelantaran tadi itu, kira-kira apa akibat dari contoh-contoh penelantaran tadi? Contoh-contoh ketika anak itu tidak memberikan makanan yang layak buat dia, memberikan tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak, tidak mendukung sekolah anak. Kira-kira akibat dari itu apa? Anak pemalas pergi sekolah. Nah, itu betul. Anak akan pemalas untuk ke sekolah. Anak sakit tidak diperhatikan, ikut maunya anak sudah, karena dia tidak diperhatikan, sudah diterlantarkan, tidak ada yang memperhatikan dia. Jadi Bapak Mama, penelantaran anak itu dapat membawa akibat buruk kepada anak. Coba Bapak Mama buka buku pintar halaman 37 tentang akibat penelantaran anak. Coba itu di situ buku pintar ada yang Bapak Mama membawa toh. Iya, Bapak, Buka ada. halaman 37 tentang akibat penelantaran anak. Jadi di situ sudah Bapak Mama, ya di situ akibat dari penelantaran anak putus sekolah. Anak sudah sekolah ikut sudah dia punya mau. Terus anak kekurangan gizi. Kalau Bapak Mama sudah tidak urus dia punya makan, dia mau dapat gizi dari mana lagi? Akhirnya anak kekurangan gizi berakibat juga ketika kesehatannya dia ketika dia besar. IQ anak itu menurun, mentalnya dia tidak bagus, begitu. Terus anak kalau kita sudah terlantarkan anak jalak, dia jalan dengan motor, jalan ikut di mau. Kalau dia jatuh atau dia panjat pohon, dia jatuh. Kalau sudah jatuh, anak jadi terluka. Sudah luka sakit lagi, ketinggal sudah begitu anak. Terus anak sering ketakutan, takut sudah anak. Misalnya begini, abah mama apa sudah tidak perhatikan, tidak ada perhatian buat anak, bentak-bentak, anak akan menjadi takut atau dia tidak berani dengan teman-teman, merasa minder sudah begitu. Terus anak susah untuk bergaul. Dia mau bergaul ketika dilihat dia punya teman, dia punya orang tua akrab dengan dia, sementara dia mau bergaul dengan dia punya teman-teman, dia merasa minder. Dalam hati, bagus betul dorang, gak punya bapak, beli sepatu buat dorang, beli baju buat dorang. Anak, perasaan anak itu pasti ada. Terus yang berikut, anak akan merasa tidak aman. Ya Bapak Mama, kalau kita sudah tidak kasih perhatian buat anak begitu, anak dalam diri anak itu dia merasa tidak aman sudah begitu, dan lain sebagainya. Dan Bapak Mama baca sudah ada di dalam mulut itu. Jadi Bapak Mama, untuk pertemuan kita pada hari ini kita sampai di sini dulu. Nanti baru kita lanjut lagi pada pertemuan berikut. Atas perhatian Bapak Mama, terima kasih banyak.